Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Maharani dengan NIM 0306202017 dari PGMI 2 semester 2. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Yuk kita tonton bersama-sama. Si Pahit Lidah. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang dan memiliki makanan khas yang sangat enak, yakni empek-empek. Sebagaimana provinsi lainnya di Nusantara, Sumatera Selatan juga memiliki beragam cerita rakyat yang masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat yang sangat populer di Sumatera Selatan adalah Si Pahit Lidah. Bagaimana cerita Si Pahit Lidah? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari raksasa bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang gadis desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, perempuan tersebut tinggal bersama adiknya di sebuah gubuk sederhana. Setelah menikah dengan Serunting, gadis desa tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Tinggallah Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Dia memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum kakaknya pindah, kebun tersebut dibagi menjadi dua. Satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Kebun tersebut dibagi menjadi dua dengan pembatas sebuah batang pohon besar. Bagian kebun sebelah kiri menjadi milik Arya Tebing dan sebelah kanan menjadi milik kakaknya. Beberapa hari kemudian setelah pembatas kebun tersebut dipasang, turunlah hujan dengan sangat deras. Hujan berlangsung lama dari pagi hingga malam. Setelah hujan turun dengan deras, keesokan harinya pagi sangat cerah. Matahari bersinar terang seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi. Terlihat warna keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas kebun milik Arya Tebing dan kakaknya. Arya Tebing yang datang melihat kebunnya terkejut. Ada jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun. Arya Tebing melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya, hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan harinya, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur emas tersebut tumbuh lagi. Arya Tebing sangat bahagia melihat jamur emas tersebut. Dia kembali memetik jamur tersebut. Setiap pagi hari, ia pun pergi ke kebunnya memetik jamur emas. Lama-kelamaan jumlah emas yang dipetiknya sangat banyak. Arya Tebing kemudian menjual jamur emas yang tumbuh di batang pohon tersebut. Kehidupannya pun berubah menjadi lebih baik. Rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Suatu hari, Serunting secara diam-diam mengikuti Arya Tebing yang hendak ke kebunnya memetik jamur emas. Arya Tebing tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran Serunting. "Hai Arya Tebing, ternyata kamu selama ini telah mencurangiku. Kenapa batang pohon pembatas ini kamu ubah posisinya?" "Apa maksud Kakanda?" "Kamu sengaja mengubah posisi batang itu, dan jamur emas yang seharusnya tumbuh di arah kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu." "Itu tidak benar Kakanda. Aku tidak pernah melakukannya. Untuk apa aku mengubah pohon yang besar ini? Lagian pula, kalau Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya untuk Kakanda." "Semua emas ini seharusnya menjadi milikku. Engkau tidak berhak atas emas ini. Jika kamu tidak, maka ayo kita berkelahi. Yang menang berhak memiliki semua emas." Arya Tebing pun terkejut mendengar Serunting menantangnya berkelahi. Arya Tebing pun berpikir sejenak.
Dan pria tebing pun memikirkan cara bagaimana menghadapi serunting. Dia harus menemukan siasat yang cerdik, karena tidak mungkin mengalahkan serunting yang terkenal sakti. Bagaimana ya mengalahkan Kakanda serunting? Bagaimana ya? Aku punya cara. Ada apa engkau menemuiku? Secara diam-diam Arya tebing. Kemudian Arya tebing menceritakan semua permasalahannya dengan serunting. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tolong beritahu aku, apa kelemahan dari Kakanda serunting? Hanya dengan itu aku bisa mengalahkannya. Maafkan aku Arya tebing, tidak bisa. Tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Kalau aku sampai kalah, Kakanda serunting pasti akan membunuhku. Tapi kalau aku bisa mengalahkannya, aku berjanji aku tidak akan membunuhnya. Baiklah, karena kamu sudah berjanji tidak membunuhnya, maka aku akan memberitahunya. Kelemahan Kakanda serunting terletak pada rumput ilalang yang sedang bergoyang, meskipun tidak tertiup angin. Pada hari yang ditentukan, akhirnya pertarungan antara Arya tebing dan serunting pun berlangsung. Arya tebing memang masih kalah ilmu dibandingkan dengan serunting. Arya tebing terdesak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari serunting. Tapi Arya tebing tidak khawatir. Dia sudah mengetahui kelemahan dari serunting. Ketika sudah sampai sangat terdesak, Arya tebing segera melompat dan menombak rumput ilalang di dekatnya. Seketika tubuh serunting jatuh ke tanah dan kesakitan. "Hei Arya tebing, bagaimana bisa kamu mengetahui kelemahanku?" Arya tebing hanya terdiam saja sambil menyaksikan serunting menggepar kesakitan. "Aku tahu pasti kakakmu yang memberitahu kelemahanku. Sekarang pergilah Kakanda serunting. Aku sudah berjanji tidak akan membunuh Kakanda." Setelah kalah dari Arya tebing, serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya serunting sampai di lereng gunung Siguntang. Setelah kelelahan berjalan jauh, serunting duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba serunting mendengar suara memanggilnya. "Hai anak muda, maukah kamu mendapatkan kesaktian dewa?" "Siapakah engkau?" "Aku yang Sang Mahameru." "Kesaktian yang seperti apa yang dapat engkau berikan kepadaku yang Sang Mahameru?" "Kamu bisa bertapa di bawah rumpun bambu ini sampai seluruh daun bambu tersebut tumbuh menutupi tubuhmu. Apakah kau sanggup?" "Baik, yang Sang Mahameru, aku sanggup melakukannya." Serunting pun segera bertapa di bawah rumpun bambu tersebut. Setelah 2 tahun, seluruh tubuhnya pun ditutupi oleh daun rumpun bambu. "Wahai serunting, masa bertapamu sudah cukup. Sekarang bangunlah. Kamu ternyata mampu menjalankan masa bertapa yang berat ini. Karena itu sudah sepantasnya kamu mendapatkan kesaktian baru dewa." "Ampun yang Sang Mahameru, kesaktian seperti apa yang akan hamba peroleh?" "Mulai sekarang apapun yang kau ucapkan akan berubah menjadi utuh." Setelah bertapa, kemudian mendapatkan kesaktian, serunting berjalan pulang menuju rumah dan kampung halamannya. Di perjalanan, serunting mencoba kesaktian yang baru saja ia peroleh. "Hai hamparan padi di sawah, berubahlah engkau menjadi hamparan emas." Sungguh ajaib, hamparan padi di sawah itu pun berubah menjadi hamparan emas. Namun, serunting tidak mengambil emas-emas tersebut. "Hai sungai yang mengering
berubahlah menjadi sungai yang mengalir air yang sangat jernih. Sungai yang kering tersebut pun tiba-tiba mengalirkan air yang sangat jernih. Karena kesaktian tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah. Karena apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Setelah bertapa selama 2 tahun, Serunting yang awalnya tamak ternyata sudah berubah menjadi manusia yang baik hati. Dalam perjalanan pulang, dia selalu berbuat baik dan menolong sesama. Setelah sampai di kampung halamannya, Serunting yang sudah mendapatkan julukan si pahit lidah pun tidak menaruh dendam kepada Arya Tebing. Serunting juga justru meminta maaf dan berjanji akan menjadi saudara yang baik bagi Arya Tebing. Nah, adapun pesan moral yang terkandung dalam cerita tadi, sebagai saudara ataupun dengan orang lain, kita tidak boleh mendam rasa benci ataupun iri terhadap sesama. Karena sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya Afni Maharani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.